teman-teman, pagi ini sekitar pukul setengah 10 waktu Indonesia bagian Barat, saya berada di kawasan Muara Angke, Kecamatan Penjaringan di Jakarta Utara. Pada pagi hari ini suasana di Muara Angke masih banjirop. Pak, mau ke pelabuhan bisa nggak sih? Bisa ada kodong-kodong, ntar di sana naik perahu. Ada perahu. Oh, ada perahu. Berapa ongkosnya? Oh, itu. Ikut aja. Nggak usah bayar, ikut aja. Oke. Banyak sekali ini pasukan orange ya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi ternyata itu arusnya deras sekali. Nah, ini para pekerja masih tetap lalu lalang karena di tempat ini itu adalah industri pengolahan ikan asin secara tradisional. Tidak ada angkutan umum yang sanggup melewati jalan ini, termasuk tadi saya mencoba menggunakan Transjakarta jurusan Kali Adem, tapi ternyata tidak beroperasi. Nah, ini adalah sentra industri pengolahan ikan asin secara tradisional di daerah Muara Angke, Jakarta Utara. Banjirop ini terjadi sudah beberapa hari yang lalu dan kemarin itu beritanya sangat besar sekali kondisi banjirnya, dan saya penasaran ingin tahu seperti apa, dan ternyata memang belum surut. Namun warga masih tetap beraktivitas seperti biasa. Aktivitas jual beli masih tetap berjalan meskipun mungkin agak tersendat karena masing-masing mengalami musibah, dalam hal ini kebanjiran ya. Mas, udah berapa hari kayak gini, Mas? Baru berdatang nih, Pak. Oh iya. Berdatang nih, Pak. Ya. Kondisi banjirop ini memang musiman ya, dalam arti setiap 1 bulan sekali selalu ada banjirop di daerah Muara Angke ini. Maka kenapa pemerintah itu sangat bersikukuh untuk segera membuat tanggul laut raksasa untuk mengatasi banjirop, di mana memang kondisi tanah di DKI Jakarta khususnya yang di bagian utara ini terjadi penurunan secara perlahan, setiap tahun turun karena juga diakibatkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan di daratan sehingga tanah menjadi turun. Di sisi lain, perubahan iklim seluruh dunia juga mengakibatkan tinggi permukaan air laut semakin lama semakin naik, pengaruh dari pemanasan global hingga terjadi banjirop seperti ini. Terus saja sangat memprihatinkan. Ingat waktu saya masih kecil juga di kampung saya di Semarang dulu juga sering banjir, dan saya mengalami banjir semacam ini ya. Kadang-kadang bisa sampai setingginya sampai 1 dengkul begitu, dan saya mengalami itu. Angkutan umum yang bisa melalui jalan seperti ini adalah odong-odong. Odong-odong ini ongkosnya normalnya adalah Rp5.000. Itu dari depan pasar Muara Angke hingga masuk ke dalam hingga ke pelabuhan Muara Angke, pelabuhan Kali Adem. Namun dalam kondisi seperti ini itu ongkosnya biasanya Rp10.000. Memang sangat mahal bagi mereka tentu saja. Dan yang jelas arusnya sangat deras sekali. Saya sendiri hampir tidak sanggup untuk berjalan melawan arus ya. Ini betul-betul saya jalannya mesti pelan-pelan. Sangat pelan sekali, takut jatuh juga. Untungnya bahwa kondisi permukaan jalan di sini itu rata karena terbuat dari beton. Aktivitas kehidupan mereka tentu saja harus tetap berjalan seperti biasa. Ini jalan ini kan jalan lurus, nanti belok ke kanan, lurus terus hingga sampai ke pelabuhan Kali Adem atau pelabuhan Muara Angke, yaitu pelabuhan yang akan menyeberangkan kita untuk menuju ke Kepulauan Seribu.
Namun dengan kondisi jalan seperti ini tentunya tidak akan ada wisatawan yang akan menyeberang ke Kepulauan Seribu. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bersukaria, mereka bermain-main dengan air meskipun cukup berbahaya. Kualitas airnya tentu saja tidak bagus ya, karena ini adalah limpahan air laut yang masuk ke daratan bercampur dengan air limbah. Jadi bisa dibayangkan betapa kotornya air ini ya. Dan yang saya rasakan di sini adalah bau amis ya. Di mana-mana itu bau amis. Mogok. Nggak kuat. Nah di sana itu arusnya deras banget. Aku di sini nggak sanggup nih, berat banget. Mau melangkah tuh berat sekali. Aduh, serius berat banget. Tuh arusnya seperti itu. Meskipun tidak terlalu dalam. Nah konon yang di sebelah masuk ke dalam lagi yang menjelang ke pelabuhan Kali Adam itu dalam sekali. Satu pinggang orang dewasa. Tapi ternyata saya tidak sanggup. Saya Mogok nih. memutuskan untuk kembali lagi. Iya, nggak kuat arusnya tadi. Jadi odong-odong ini tidak bisa berjalan, motornya tidak bisa dihidupkan. BPBD. BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mereka sedang set up satu buah perahu untuk mengevakuasi warga yang membutuhkan pertolongan. Ini setup persiapan ya? Ada berapa apa namanya ini? Perahu, Pak. Perahu satu. Ya, Oh, Pemprov DKI. Bukan Jakarta Barat gitu enggak ya? Jakarta Utara gitu enggak ya? Beda-beda. Sama pusat nih, Mas. dari Pemprov DKI, Pak, tapi saya yang dari utaranya. Oh, Pak dari utaranya. Berarti pakai motor nanti ya? Enggak, Gayung. gayung. Puts. Nggak bisa bawa pakai motor. Aduh. Dari pemadam kebakaran DKI Jakarta juga ikut membantu untuk menanggulangi atau membantu mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan. Tentunya dengan kondisi seperti ini, masalah sanitasi adalah masalah yang paling besar sekali di sini. Bagaimana penyediaan air bersihnya, bagaimana mereka akan buang kotoran dan lain-lain itu menurut saya masalah yang sangat besar sekali sehingga akan memengaruhi kondisi kesehatan di sekitarnya. Ada yang nekat menggunakan ojek online tapi tidak sanggup untuk meneruskan perjalanan. Arusnya deras sekali, benar-benar deras, terasa sekali, menerpa kaki saya itu kencang sekali. Ini perahu karetnya masih dalam persiapan, sedang dipompa. Nah ini adalah truk sampah. Meskipun dalam kondisi seperti ini, kegiatan rutin sehari-hari para petugas kebersihan memunguti sampah-sampah yang akan dibuang lagi ke tempat pembuangan akhir. Lah itu dia teman-teman, si ibu itu yang berwarna merah itu airnya tuh sepinggang. Jadi yang dimasuk ke dalam sana itu airnya itu sudah sepinggang. Nah ini perahu karetnya sudah siap-siap untuk dioperasikan untuk mengevakuasi warga yang membutuhkan pertolongan yang ada di bagian dalam dari kawasan Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara.
teman-teman, parah banget. Ini adalah suasana Muara Angke di Jakarta Utara yang terkena banjir rob sudah 4 hari ini kata mereka. Dan kemarin malam itu paling parah katanya, tinggi sekali. Namun sekarang udah mulai surut, tapi entah nanti malam akan naik lagi atau tidak. Banyak sekali awak media yang meliput peristiwa ini yang sudah terjadi hampir 4 hari dan belum ada kepastian kapan akan berakhir. Kondisi cuaca pada bulan Desember ini memang cenderung buruk, di samping pengaruh dari air pasang juga pengaruh dari karena adanya intensitas hujan yang semakin tinggi pada bulan Desember 2024 ini. Ini namanya ojek sepeda. Di kawasan ini juga banyak sekali ojek sepeda. Anak-anak sangat senang sekali bermain air. Deras sekali airnya, sangat deras. Nah, ini adalah sentra industri pengolahan ikan asin di kawasan Muara Angke. Pengolahannya secara tradisional dengan dijemur menggunakan sinar matahari. Nah, ini adalah penjemuran ikan asin. Meskipun kondisi cuaca seperti ini, tetap aktivitas pengolahan ikan asin dengan cara dijemur secara tradisional tetap berlangsung, dan kondisi di bawahnya itu adalah banjir. Kegiatan rutin berjalan seperti biasa meskipun ada kendala berupa banjir rob. Ini salah satu gang di kawasan Muara Angke. Jadi hampir sebagian gang-gang yang ada di sekitar Muara Angke ini berdampak karena adanya banjir rob. Pelan-pelan. Masih anak-anak bermain-main dengan riang gembira. Tentunya kondisi badan harus betul-betul prima ya, karena di samping cuaca hujan juga karena banjir sehingga mereka rentan terhadap penyakit. Kamu nggak sekolah? Kenapa? Libur. Kenapa libur? Oh, sekolah. Ini ikan cucut. Kalau nggak kering gimana nih, Pak? Ini harus kering. Hah? Harus kering. Kalau misalnya nggak kering, apa yang terjadi? Busuk? Ya, bukan busuk. Dia berubah warnanya kuning. Oh, gitu. Ya. Anjir. Nah, ini adalah ikan-ikan yang dari gudang pembekuan untuk diolah menjadi ikan asin. Nah, sekarang saya kembali ke jalan utama. Jalan utama yang masuk ke dalam kawasan Muara Angke. Airnya masih deras sekali dan saya harus hati-hati sekali jangan sampai tergelincir. Nah, ini ikan yang akan diolah, ikan beku. Ini kayaknya cumi nih. Ini cumi masuk ke dalam kawasan sentra industri pengolahan hasil perikanan tradisional. Sampah nih, Pak. Sampah. Kamu nyangkut sampah. Oh. Para awak media sebagian sudah meninggalkan tempat di Muara Angke ini. Nah, di sebelah sana itu adalah apartemen Pluit B. Latar depan ini adalah bangunan kumuh ya sementara. Kontras sekali
antara yang kaya dan yang miskin. Oke lah kalau begitu. Banjir. Nah, di depan sana itu adalah rumah susun Cusi. Ini daerahnya itu, ini ada tanggulnya di sini ya, supaya air tidak masuk ke dalam, tapi di sana sudah tergenang airnya. Nah, demikian tadi teman-teman liputan singkat saya mengenai banjirop yang terjadi di Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Terima kasih telah menyaksikan vlog saya sampai habis. Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog Wibi Kembara berikutnya. Terima kasih.